Past performance to predict future performance. Perilaku seseorang di masa depan adalah cerminan dari perilaku dia di masa yang lalu. Demikianlah secara umum dan bila mana tidak ada usaha-usaha yang luar biasa untuk melakukan perubahan. Di mana perilaku seseorang di masa depan tidak jauh-jauh biasanya dari bagaimana perilaku dia di masa lalu. Begitu juga dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Kinerja perusahaan di masa lalu menjadi cerminan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Itulah makanya salah satu cara untuk mencari perusahaan bagus adalah dengan cara melihat dan mempelajari track record-nya, yaitu track record yang bagus pula selama beberapa tahun ke belakang. Biasanya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Karena perusahaan yang sudah terbukti berkinerja bagus di masa lalu akan lebih mudah baginya untuk tetap bagus di masa yang akan datang. Bila dibandingkan dengan perusahaan yang masa lalunya biasa-biasa saja atau malah buruk. Jadi perusahaan yang sudah terbukti menghasilkan laba yang baik dan terus berkembang akan lebih mudah baginya untuk terus mendatangkan laba yang baik dan terus berkembang pula daripada perusahaan yang masa lalunya biasa-biasa saja atau buruk. Nah, kali ini saya akan memaparkan data real atau fakta nyata dari sebuah perusahaan yang saya pilih selama 15 tahun ke belakang sejak tahun 2006 sampai dengan 2020. Kita akan ambil 3 aspek fundamental, yaitu tentang pertumbuhan aset perusahaan, ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Kita lihat aspek yang pertama, yaitu tentang aset, total aset dari perusahaan. Berikut ini grafik dari pertumbuhan aset perusahaan selama 15 tahun terakhir dalam satuan triliun rupiah. Kita lihat pada tahun 2006 aset perusahaan 1,81 triliun rupiah. Kemudian aset perusahaan terus bertumbuh di tahun 2007 menjadi 2,09 triliun rupiah. Tahun berikutnya di tahun 2008 aset perusahaan terus bertumbuh menjadi 2,51 triliun rupiah. Begitu seterusnya dari tahun ke tahun aset perusahaan terus bertumbuh, bertambah, dan tidak pernah turun atau berkurang. Sampai dengan tahun buku yang terakhir di tahun 2020, aset perusahaan telah bertumbuh menjadi 9,21 triliun rupiah. Demikian pertumbuhan aset
dari perusahaan yang saya pilihkan kali ini selama 15 tahun terakhir sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, aset perusahaan terus bertumbuh dengan baik, dengan continuous sustainable, tanpa sekalipun terlihat turun atau stagnan. Berikutnya kita lihat aspek yang kedua, yaitu pertumbuhan ekuitas selama 15 tahun terakhir dari perusahaan ini dalam satuan triliun rupiah. Di tahun 2006 yang lalu, ekuitas perusahaan 0,95 triliun rupiah. Kemudian ekuitas perusahaan bertambah pada tahun 2007 menjadi 1,13 triliun rupiah. Pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2008, ekuitas perusahaan terus bertumbuh menjadi 1,34 triliun rupiah. Dan di tahun 2009 tetap bertumbuh menjadi 1,60 triliun rupiah. Begitu seterusnya. Di tahun 2010 ekuitas bertumbuh, di 2011 menjadi 2,43 triliun rupiah, 2012, 2013 sampai pada tutup buku tahun yang terakhir 2020, ekuitas perusahaan ini menjadi 6,56 triliun rupiah. Terlihat pada grafik ini, ekuitas perusahaan selalu bertumbuh dan tidak pernah turun atau stagnan. Yang tadinya kurang dari 1 triliun, yaitu hanya 0,95 triliun, di tahun 2006 menjadi 6,56 triliun rupiah di tahun 2020. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan ekuitas sangat baik, berkelanjutan, dan menunjukkan perusahaan menjadi atau telah berhasil menorehkan prestasi keuangan yang sangat bagus. Nah, tadi kita sudah membahas dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aset atau total aset dari perusahaan ini. Kemudian aspek yang kedua kita sudah membahas perkembangan ekuitas, yaitu aset bersih atau kekayaan inti dari perusahaan, yang juga kita lihat tadi terus bertumbuh. Nah, sekarang kita membahas aspek yang ketiga, yaitu bagaimana perkembangan dari rasio utang, atau saya di sini mengambil liabilitas atau total kewajiban, tidak hanya hutang. Jadi rasio liabilitas terhadap ekuitas. Semakin kecil rasionya, semakin bagus. Artinya beban perusahaan, kewajiban perusahaan semakin menurun terhadap ekuitas. Nah, perusahaan yang saya pilihkan kali ini, di tahun 2006, rasio liabilitas terhadap ekuitasnya 0,90. Kemudian di tahun 2007, rasio ini menurun menjadi 0,86, artinya membaik. Walaupun sempat di tahun 2008 sedikit naik,
Kemudian di tahun 2012 juga cukup naik signifikan, artinya perusahaan memiliki tambahan beban atau barangkali hutang yang cukup signifikan. Namun mulai tahun 2013, rasio liabilitas perusahaan terhadap ekuitasnya turun signifikan dari 0,92 di tahun sebelumnya menjadi 0,82. Kemudian perkembangan yang bagus ini terus berlanjut di tahun 2014 turun lagi menjadi 0,76. Di tahun 2015 terus membaik, rasio liabilitas terhadap ekuitas turun menjadi 0,66. Di tahun 2016 turun menjadi 0,53. Di tahun 2017 masih terus turun menjadi 0,45. Nah, kita tahu bahwa apabila rasio liabilitas terhadap ekuitas di bawah 0,5, artinya itu adalah rasio beban perusahaan yang sudah ideal, sudah baik. Apalagi kemudian sampai lebih kecil lagi dari itu, tentu menjadi semakin baik. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik ini, pada tahun 2018, rasio liabilitas terhadap ekuitas terus membaik, turun menjadi 0,44. Tahun 2019 tetap turun, dan tahun 2020 pada tutup buku tahun yang terakhir, dalam review kita kali ini, rasio liabilitas terhadap ekuitas sekarang menjadi 0,40. Sebuah rasio kewajiban perusahaan yang sangat baik terhadap ekuitasnya. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa pertumbuhan aset dan ekuitas selama 15 tahun terakhir dari perusahaan ini sangat bagus. Selalu naik dan konsisten bertumbuh. Kemudian yang berikutnya, rasio liabilitas terhadap ekuitas juga terus membaik, yaitu turun dari sekitar 0,9 menjadi 0,4 di tahun yang terakhir. Walaupun 0,9 bukanlah rasio yang buruk karena masih di bawah 1, namun apabila rasio liabilitas terhadap ekuitas ini bisa di bawah 0,5, sudah masuk kategori rasio yang ideal. Rasio yang menunjukkan tingkat beban dan utang perusahaan yang sehat. Nah, dari aspek aset, ekuitas, dan rasio liabilitas tersebut, maka bisa kita katakan perusahaan ini dapat disebut sebagai perusahaan yang bagus. Dari pengalaman yang lalu 15 tahun ke belakang dari perusahaan ini menunjukkan past performance dari perusahaan yang sangat bagus. Demikianlah salah satu cara untuk melihat apakah suatu perusahaan itu bagus atau tidak, yaitu dengan melihat masa lalunya selama 15 tahun ke belakang, guna untuk meyakinkan kita, memberikan keyakinan kepada kita akan kinerja perusahaan yang tetap bagus di masa yang akan datang. Catatannya, pada pembahasan kita kali ini, untuk menjaga supaya kita tetap fokus terhadap topik yang kita bahas, yaitu past performance to predict future performance,
selama 15 tahun ke belakang, maka untuk sementara ini, untuk kesempatan kali ini, nama perusahaan yang saya pilihkan sengaja tidak saya sebutkan dulu. Barangkali nama perusahaan ini akan bisa kita sebutkan di kemudian hari nanti, insya Allah. Demikian sharing dan paparan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.